Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habib Ali Habsyi di maulid yang tadi telah kita baca, di ujungnya ada bawa satu sholawat yang menarik, sholawat yang indah. Kata Habib Ali Habsyi, wasalli wasallim ala hadal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Kata beliau, wasalli wasallim, ya Allah limpahkanlah salawat dan limpahkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi salawatnya ini, katanya Habib Ali Habsyi, nabinya ini al-habibil mahbub, kekasih yang terkasih, kekasih kita semuanya dan yang terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau kekasih Allah dan kekasih kita semuanya, tercinta di sisi Allah, tercinta di sisi kita semuanya, umatnya. Terkasihnya, tercintanya lil ajsami wal arwahi wal qulub, kekasih untuk badan kita, kekasih untuk ruh kita, kekasih untuk hati kita. Kamu mencintai Nabi Muhammad itu dengan apa aja? Lil ajsam, Nabi Muhammad itu dicintai oleh badan kita. Maksudnya gimana? Nabi Muhammad itu kita cintai dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kulit kita. Kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad manusia yang indah semuanya, biar mata kita mudah mencintainya. Allah jadikan Nabi Muhammad menawan, indah secara fisik, agar mata kita gampang cintanya. Nabi Muhammad Allah jadikan suaranya indah, merdu, dan hanya berkata yang indah-indah, agar telinga kita mudah untuk mencintainya. Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala jadikan memiliki akhlak yang luar biasa, sehingga kita mudah mencintai beliau. Dengan lisan kita mudah memuji-muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau akhlaknya mulia, pribadinya indah, sehingga mudah lisan kita untuk memuji-muji beliau, mudah lisan kita bersolawat dan ucap salam kepada beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu aromanya wangi. Biar kenapa? Biar hidung kita mudah mencintai Nabi Muhammad. Allah jadikan Nabi Muhammad itu kulitnya lembut sekali. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau salaman sama Nabi Muhammad kayak pegang kain paling lembut sekali. Sahabat yang lain meriwayatkan, saya udah pernah kepegang sesuatu yang paling lembut, kata
sutra atau apapun, akan tetapi tak pernah pegang sesuatu lebih lembut daripada kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Nabi Muhammad berkulit lembut agar kulit kita, tangan kita mudah untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dicintai lil ajsam, dicintai oleh umatnya dengan seluruh tubuhnya. Para sahabat tuh cintanya sama Nabi Muhammad itu semuanya cinta. Mata mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hiburan buat mata-mata mereka. Sampai-sampai membuat para sahabat tuh kerjaannya kalau Nabi lagi ada di Madinah, lagi ada di rumah, kerjaannya di masjid mulu. Sampai harus disuruh pulang dari masjid. Kenapa gitu? Karena mereka demen ada di masjid. Ngapain mereka di masjid? Nungguin Nabi Muhammad. Ngeliatin Nabi Muhammad saat ada, nungguin Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad lagi nggak ada di masjid. Itu kerjaan mereka. Ah, nggak usah pulang deh, percuma. Ntar nyampe rumah kangen lagi sama Nabi. Mendingan kita di masjid aja. Dari duhur ke asar mereka di masjid. Dari asar ke maghrib, tanggung dah kalau pulang ntar kangen lagi. Udah aja deh kita di masjid. Maghrib ke isya, mereka di masjid. Habis isya baru pada pulang tuh. Sampai nanti subuh. Habis subuh juga pengennya gitu. Mereka di masjid aja gitu. Sampai ntar waktu duha, Nabi biasanya sholat duhanya di masjid. Makanya ada hadis, la salata ba'dal fajr, la salata ba'dal asar. Gak ada sholat habis subuh, gak ada sholat habis asar. Itu diucapkan Nabi biar para sahabatnya pada pulang, gak di masjid mulu. Karena Nabi lihat ini kok pada ngumpul di masjid semuanya ini. Ini kan bahaya, yang pada punya toko, yang pada punya keluarga, yang pada punya kerjaan, jadi nggak pada kerja di masjid terus-terusan. Nabi tanya, ngapain kalian di masjid? Sholat ya Rasulullah. Kita sholat wahai Rasul. Kata Nabi Muhammad, la salata ba'dal fajr. Nggak ada sholat habisnya subuh. Pulang. Habis duhur ke asar dibiarin sama Nabi. Tapi habis asar Nabi Muhammad lihat lagi pada di masjid semuanya juga. Ngapain kalian nih? Sholat ya Rasulullah. La salata ba'dal asar. Nggak ada sholat habis asar. Pulang sana, pulang. Habis maghrib ke isya sebentar dibiarin sama Nabi Muhammad SAW. Mereka berada di masjid. Itu dari senengnya mata mereka, dari cintanya mata mereka, dari jatuh cintanya mata mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karena secara otomatis mata emang suka ngelihat yang cakep-cakep. Makanya dimaafin ustazahnya ala kadarnya ya. Ini udah usaha padahal ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau mengatakan, "Nadhartu ila Rasulillah." Aku pandangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas rambutnya sampai ke kakinya. Aku pandangi lagi dan lagi. Terus kupandangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa bosan, tanpa jenuh. Kupandangi beliau terus-terusan. Kalian tahu apa yang saya rasa?
seluruh diriku kepadanya dipenuhi dengan cinta. Bukan cuma hati, seluruh diri dipenuhi dengan cinta. Seluruh tubuhku, seluruh hatiku, seluruh rasaku, semuanya kepada Nabi Muhammad berisi cinta. Para sahabat tuh kayak begitu. Kesenangan mereka, kebahagiaan mereka adalah ketika mereka memandang Nabi besar Muhammad. Itu yang membuat Thauban sampai jadi kurus kering, sampai jadi pucat pasi. Ditanya sama yang lain-lain, kamu kenapa Thauban? Tambah hari kayaknya tambah kurus saja kamu. Tambah hari kayaknya kamu tambah pucat aja. Sakit Thauban? Thauban diem aja. Nggak apa-apa. Kayak cewek kalau ditanya sama suaminya, kamu lagi kenapa sih? Nggak apa-apa. Tapi pas suaminya nggak nanya, nggak peka. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Saya. Khas perempuan banget tuh. Saya kalau lagi kayak begitu, saya ingat-ingat, emang bener perempuan nih saya. Masya Allah. Saudaraku sekalian, Thauban sampai satu hari yang datang bertanya kepada Thauban adalah Nabi besar Muhammad. Nabi ketemu, Nabi ajak ngobrol. Kata Nabi, ya Thauban, mali araka nahilal jism musfarrul laun. Kamu nih kenapa Thauban? Tambah hari kok tambah pucat, tambah hari tambah lemah, tambah hari tambah kurus saja kamu Thauban. Kamu sakit? Lah ya Rasulullah, enggak saya Rasul, saya enggak sakit. Ghaira anna amran ahammani, hanya saja saya ini sedang kebebanan pikiran. Saya lagi punya beban dalam kehidupan yang membuat saya, karena beban ini tiap mau makan hilang nafsu makan saya Rasulullah. Tiap ingat beban saya ini wahai Rasul, udah mau tidur hilang ngantuk saya Rasulullah. Bikin saya nggak nyenyak tidur, nggak enak makan, jadi kurus. Apa itu bebanmu wahai Thauban? I'dzirni ya Rasulullah. Malu Thauban mau ceritanya. I'dzirni ya Rasulullah. Maafkan aku wahai Rasul, boleh gak cerita aja gak? Nabi bilang, ceritakanlah padaku wahai Thauban. Siapa tahu saya bisa mengurangi beban pikiranmu tersebut. Ini agak repot nih. Karena yang menjadi bebannya Thauban ternyata adalah Nabi Muhammad. Thauban kemudian menunduk dalam dan mulai bercerita. Rasul, saya belakangan ini lihat diri saya. Saya ini adalah seseorang yang kuat wahai Rasulullah. Saya kuat nahan lapar. Saya kuat nahan haus. Saya ya Rasulullah tahan untuk kau ajak pergi perang. Berhari-hari dalam keadaan kesusahan saya kuat ya Rasulullah. Saya bahkan kuat dan tidak pernah takut menghadapi musuh seperti apapun musuh tersebut. Ya Rasulullah, saya juga kuat terhadap urusan perempuan. Nggak kawin gitu sih juga nggak apa-apa ya Rasulullah. Saya kuat terhadap apapun. Tapi
Tapi beberapa bulan terakhir ini saya tahu ternyata ada hal yang saya nggak kuat menanggungnya ya Rasulullah. Mada kayak tauban? Kata Nabi nih, apa tuh taubat? Ya Rasulullah, jika datang kerinduan padamu di siang hari, tak mampu kutunggu malam berjumpa denganmu. Jika datang kerinduan padamu di waktu malam, tak sanggup kutunggu siang untuk berjumpa denganmu. Sepanjang waktu aku akan berada dalam keadaan gelisah. Tapi alhamdulillah engkau begitu mudah aku temui ya Rasulullah. 5 waktu engkau mengimami kami sholat, sehingga 5 kali sekurangnya aku dapat berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Jadinya nggak sempet yang nahan-nahanin rindu seberapanya gitu, karena belum sempet yang gimana-gimana udah ketemu lagi sama Nabi, alhamdulillah. Cuman para sahabat itu walaupun besar cintanya kepada Nabi Muhammad, cinta mereka bukan cinta yang merepotkan. Saya mau sekalian curhat. Cinta mereka tuh gak cinta yang merepotkan. Bukan cinta yang tiap ketemu harus salaman, enggak gitu. Bukan juga yang sekalinya salaman tuh bolak-balik. Apalagi yang modelannya kalau salaman panik. Akhirnya tangan yang disalamin dikremes. Ada yang begitu kalau ketemu saya? Cintanya para sahabat bukan cinta yang merepotkan, bukan cinta yang menyusahkan. So itu sekalian saya muliakan, saya tuh kadang-kadang lanjut curhat. Kalau kamu mau tahu, ya Allah, rasanya tuh kayak semua pengen saya salamin. Rasanya kayak semua pengen saya pelukin, nggak usah salaman, pelukin saya mau nih, semuanya nih. Cuman masalahnya lah kan waktu, masalahnya kan juga tahu sendirilah, banyak soalnya, banyak banget kan. Sehingga sekalian saya muliakan, kadang-kadang tuh juga suka rada sekalinya dikasih. Nih tangan nih habis bolak-balik, belum ditarik juga, pegangin kepala ustazah, pegangin leher ustazah, pegangin dada ustazah. Ini tangan saya lagi sakit ustazah. Ya ampun. Untung tuh para sahabat tuh nggak gitu. Cinta mereka bukan cinta yang merepotkan, bukan cinta yang egois. Mudah-mudahan kita dianugerahi mencintai guru kita tidak dengan cara-cara yang egois. Amin. Amin ya rabbal alamin. So itu sekalian saya muliakan. Jadi itu sahabat bahkan yang seperti Thauban, enggak modelannya yang aduh Nabi dipeluk-pelukin itu, enggak gitu. Yang sampai kurus kering kayak begitu tuh karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Enggak juga yang kalau ketemu Nabi itu dicium-ciumin di ujung rambutku juga, enggak gitu. Enggak gitu. Dia merasa cukup dengan memandangi Nabi besar Muhammad. Pandangin aja, udah senang. Enggak menuntut lebih. Bahkan kalau Nabi Muhammad nggak tanya,
Thauban juga nggak cerita. Nah udah ditanya aja bahkan nggak mau cerita kok sebenarnya. Takut ngebebanin, takut ngerepotin Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tatkala datang kerinduan padamu di waktu siang, tak mampu kutunggu malam berjumpa denganmu. Tatkala kerinduan padamu datang di waktu malam, tak mampu kutunggu siang berjumpa denganmu. Tapi engkau begitu mudah kamu temui wahai Rasulullah, 5 waktu engkau akan mengimami kami sholat. Di saat itu aku dapat memecahkan celengan rindu. Yang jadi beban pikiran saya belakangan ini wahai Rasulullah adalah tentang nasib saya di akhirat nanti. Anta Rasulullah wa ana Thauban. Engkau adalah Rasulullah, sementara saya hanyalah seorang Thauban. Andai pun Allah mengampuni dosa saya, andai pun Allah menaikkan derajat saya, andai pun Allah menerima diri saya, menerima kebaikan-kebaikan saya, kemudian Allah tempatkan saya ke dalam surga. Surga yang mana untuk saya ya Rasulullah? Sementara engkau pastilah oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di surga Firdaus yang tertinggi bersama dengan para nabi-nabinya Allah, bersama dengan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang paling tercinta di sisimu, di sisi Allah wahai Rasulullah. Saya ngerti siapa diri saya. Saya yang hanya umat. Kalau Allah perkenankan saya untuk masuk surga, pastilah surganya umat tidak sama dengan surganya seorang rasul. Pastilah tak sama dengan surga seorang nabi. Ya Rasulullah, saya tahu surga walaupun di kelas yang paling rendah pasti enak, saya tahu Rasulullah. Makanannya enak, tempat tidurnya enak, bidadari-bidadarinya cantik-cantik, saya tahu. Akan tetapi wahai Rasul, saya paham diri saya. Sama makanan saya biasa-biasa aja. Sama minuman, mengalir susu di sungai-sungainya, saya biasa-biasa aja ya Rasulullah. Sama kenikmatan bangunan, tempat tidur, saya biasa-biasa aja. Sama perempuan, saya biasa-biasa aja ya Rasulullah. Secantik apapun bidadari-bidadari di sana, bukankah saya emang biasa-biasa aja mau urusan perempuan? Apalah arti nikmatnya surga dengan segala keindahan-keindahannya jika kenikmatan yang saya tidak tahan untuk menanggungnya justru tidak ada di dalam surga saya wahai Rasulullah. Kenikmatan berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Apalah arti surga jika di sana saya tidak dapat berjumpa denganmu wahai Rasulullah? Apalah artinya surga jika di sana saya tidak dapat memandang wajahmu wahai Rasulullah? Nabi diam. Nabi bingung, mau jawabnya gimana nih? Masa Nabi mau bilang, ntar di surga yang sabar ya? Di dunia tempatnya sabar. Kalau di surga kan udah gak ada kesabaran lagi mestinya. Sebab ia adalah pembalasan atas kesabaran.
Lagi mana nih? Kalau di surga ternyata Thauban nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi juga nggak mungkin menjanjikan sesuatu di luar kemampuan beliau, sebab mahmakan walaupun setinggi apapun derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang hamba dan surga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak akan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan izin Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi diam, tapi untuk para pecinta Allah gak akan pernah diam. Karenanya aku sampaikan kabar gembira untukmu. Jika kamu adalah seseorang yang telah besar cintamu kepada Nabi Muhammad, jika kamu adalah seseorang yang besar cintamu kepada Nabi Muhammad, jika dalam hidupmu ada banyak malam-malam kamu tak dapat tertidur karena buncah rindu kepada Nabi Muhammad, pernahkah datang dalam hidupmu satu malam kamu gelisah gak bisa tidur? Kenapa? Kangen sama Nabi Muhammad. Pernahkah? Atau gak bisa tidur hanya karena nyesel tadi gak makan, ternyata saya lapar, mau makan udah kadung, nggak ada juga makanannya, udah jam 1 pagi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pernahkah dalam hari-harimu buncah rindu dalam hatimu membuatmu tak enak makan, tak nyenyak tidur? Saya rasa udah mulai banyak nih di antara kita yang seperti itu. Sekurangnya tadi malam. Kalau datangnya telat nih, nanti nih nggak kedapatan tempat. Betul begitu? Mudah-mudahan itu karena rindumu kepada Nabi Muhammad. Karena saya mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad. Karena saya membuatmu mendengarkan lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah, ucapan Thauban menggetarkan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, anzil ala habibi Muhammad, inzil ila habibi Muhammad, turunlah wahai Jibril kepada kekasihku Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada pecinta kekasihku Muhammad. Malaikat Jibril segera turun. Nabi Muhammad berlinangan air mata karena bahagia atas beberapa ayat yang turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sebagai janji Allah kepada Thauban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'illaha war rasul faulaika
ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin fahasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah. Man yuti'illah war rasul, sampaikan kepada Thauban dan seluruh umatmu yang seperti Thauban. Sampaikan kepada para pecinta sepanjang zaman. Man yuti'illah war rasul, Allah menyampaikan kepada para pecinta-pecinta sepanjang zaman, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Man yuti'illah, selagi mereka berada di dalam jalan taat kepada Allah, war rasul, dan berada di jalan taat kepada Rasulullah. Ini merupakan pernyataan dari Allah SWT bahwasanya kamu cinta Thauban, tapi kamu nggak bisa bilang hidup tuh yang penting cinta, sholat nomor sekian, ntar disuruh puasa bilangnya kita tuh yang penting cinta sama Nabi. Puasa mah entar dia ngerjain dosa, dia deket-deket sama zina, dia deket-deket sama riba, dikit-dikit utang riba, pengen ganti horden gak punya duit, riba, pengen ganti panci, pengen beli seragaman buat maulid, gak ada duitnya, akhirnya dia ngutang, dia ngambil hutangan yang berbunga pula hutangnya. Utang itu gak berbunga aja gak baik, apalagi kalau dia berbunga jadi salah satu dari dosa-dosa besar. Jangan berani mati bawa utang. Teman-teman serius sekalian, saya sering sampaikan padamu, jangan berani mati gak bawa cinta sama Nabi Muhammad. Kamu harus mati bawa cinta. Tapi saya sampaikan juga padamu, jangan berani mati bawa hutang. Kamu harus tahu, Nabi itu kalau mau nyolatin orang tanya dulu. Sahabatnya meninggal dunia nih, Nabi nanya dulu, punya utang apa enggak? Kalau dibilang enggak punya ya Rasulullah, Nabi nyolatin. Tapi kalau dibilang punya wahai Rasulullah, dia punya utang. Ini bukan utang riba ya, hutang biasa, utang sama teman. Hutang sama temen tuh boleh pakai duit kamu dulu nggak? Yang begitu tuh biasanya sambil pegang-pegang lutut. Saya datang ke sini sambil pegang-pegang lutut gitu. Itu teman-teman saya sekalian, utangnya nggak pakai bunga, utangnya nggak pakai riba, utang 1 juta dibayar 1 juta gitu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dibilang sahabatnya nih punya utang wahai Rasulullah, dia Nabi nggak jadi nyolatin. Itu karena Nabi Muhammad paham syafaatnya tidak bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia dengan bawa hutang. Berani. Segera lunasi hutang-hutangmu teman-teman. Serem sama utang. Saya doakan yang pada punya utang, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan melunasi hutang. Ini yang teriak aminnya pada kenceng-kenceng, utangnya banyak-banyak kali ini ya. Saya doakan mudah-mudahan kamu cepat-cepat bisa melunasi hutang. Kemudian sudah itu jangan hutang lagi.
Insya siap. Dah, gak usah utang-utangan lagi. So itu sekalian yang saya muliakan, sama Allah dikasih arahan, man yuti'illah war rasul. Kamu cinta harus dibarengi dengan jalan taat. Tauban, kamu punya cinta. Kalau cintanya tauban sudah pasti dibarengi dengan jalan taat. Pergi perang iya, segala-gala iya. Nah, tapi ini biar nggak disalah artikan sama umat belakang-belakangan, Allah Subhanahu wa taala pakai bahasanya man yuti'illah war rasul. Kalau kamu belajar tafsir Al-Qur'an, kamu akan tahu sebab nuzulnya ayat itu mengenai tauban menurut kebanyakan pendapat para ulama. Sehingga sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, man yuti'irraha war rasul, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, dia kelak di hari akhirat nanti akan dikumpulkan Allah dengan orang-orang yang paling ditinggikan derajatnya, paling banyak diberi kenikmatannya, minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, para wali, wasyuhada, para pejuang Islam, termasuk diantara mereka para ulama, wasolihin, dan juga dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Tetaplah di jalan taat, tetaplah di jalan cinta. Tauban, kamu akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Semacam itu Allah memberi pesan kehidupan kepada kita sekalian. Harus dua-duanya seimbang, jalan taat dan jalan cinta. Nggak boleh salah satunya doang. Nggak boleh salah satunya doang. Ada orang dia pacaran, deketin zina. Ini saya sebenarnya mau ngomong ada adik-adik pacaran, tapi saya belakangan tahu juga yang pacaran ternyata bukan cuma adik-adik. Ada emak-emak juga. Maaf, ada yang udah punya suami juga. Semoga Allah jaga kita semuanya, amin. Semoga Allah jauh-jauhkan kita semuanya dari segala dosa, amin. Semoga kita dan seluruh keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, orang-orang yang kita sayangi, semoga Allah jauhkan kita semuanya dari zina, dari riba, dari judi, dari apapun yang menghalangkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal. Jalan taat, jalan taat. Dosa-dosa tinggalin, dan kamu, hatimu punya rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Dua-duanya tuh jadi sayap. Dengannya kita bisa terbang menuju surga. Dengannya kita bisa terbang menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya mesti kita punya, teman-teman. Taat ia juga, tinggalkan dosa-dosa, dan juga cinta. Taatnya mesti semuanya, dosanya mesti ditinggalin semuanya. Ustazah, saya mah riba enggak, saya mah zina enggak, ustazah, astagfirullah. Tapi saya tuh ustazah gampang banget buat bohong. Tuh hati-hati, jangan remehkan kebohongan. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi itu waktu ditanya, ya Rasulullah, iznil mu'min,
ada nggak orang mukmin yang berzina? Kata Nabi Muhammad, na'am wa yatub. Ada, tapi kemudian taubat. Rasulullah, ada nggak orang mukmin minum minuman keras? Na'am wa yatub. Kata Nabi Muhammad, ada, tapi kemudian dia taubat. Ya Rasulullah, ada nggak orang mukmin judi? Ada, kata Nabi Muhammad. Wa yatub, kemudian dia taubat. Ini syarat imannya adalah taubatnya itu. Kita mesti hindarkan semua dosa-dosa karena takutnya belum taubat udah mati. Belum benar-benar bisa ninggalin perbuatan dosa tersebut, kemudian meninggal dunia, naudzubillah min dzalik. Nabi sebutin na'am wa yatub, na'am wa yatub, Nabi wa na'am wa yatub. Sampai kemudian ada yang bilang, "Ya Rasulullah, yakdzibul mu'min?" Rasul, orang mukmin ada nggak yang bohong? La, kata Nabi Muhammad, nggak ada. Orang mukmin tidak akan bohong. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna billah. Nabi Muhammad kemudian membawa satu ayat. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya yang mengatakan kalimat-kalimat yang bohong, yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya jadi takut sama diri saya. Saya juga takut dan khawatir terhadap dirimu. Kamu pernah bohong? Kamu sering bohong? Saya khawatir, adakah iman di dalam hatimu itu dalam pandangan Allah? Semoga Allah jauhkan kita dari segala dosa. Jalan taat dengan jalan cinta. Kalau dua-duanya itu sambung, taatnya kamu jalanin, dosanya kamu tinggalin, dan hatimu punya cinta kepada Nabi Muhammad, Allah berikan kabar gembira. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada wassalihin. Kelak di hari akhirat, pecinta akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kelak Tsauban, jangan sedih lagi, jangan takut lagi. Meskipun kamu hanyalah seorang Tsauban, dengan cintamu dan taatmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Tsauban langsung senyum-senyum, besar hatinya, gede hati Tsauban, seneng banget ketika mendapatkan ayat langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang dirinya, bahwa dia akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, bahwa kelak di surga sebagaimana ia biasa menemui Nabi Muhammad di dunia, kelak di hari akhirat Allah izinkan Tsauban untuk memandang wajah indah Nabi besar Muhammad. Cinta yang dinanti-nantikan pertemuan dengan yang dicinta oleh Habib Ali Al-Habsyi. Kata Habib Ali, al-jannah ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tak ada sifat-sifatnya yang membuatku ingin berada di dalamnya. Tidak ada yang menarik hatiku buat kepengenan surga. Kata Habib Ali nih. Habib Ali bilang, saya baca tentang surga di dalam Al-Quran. Tentang sungai-sungainya yang adalah berisi dengan susu. Tentang makanan-makanannya, buah-buahannya.
Saya baca tentang surga, tentang karpet-karpetnya, tentang tempat-tempat tidurnya, alal araiki yang turun, bersandar-sandar dengan bantal-bantal yang empuk-empuk, ala sururin mutaqabilin, bertemu di atas dipan-dipan yang berisi kasur-kasur yang empuk-empuk. Surga diceritakan Allah SWT di dalam Al-Quran mengenai istana-istananya yang megah-megah, mengenai bidadari-bidadarinya yang cantik-cantik, mengenai bidadari-bidadarinya yang selalu perawan. Katanya Habib Ali Habsyi, surga. Allah menceritakan tentang keindahan-keindahannya. Saya tidak pernah tertarik mengenai semua hal itu. Karena ya kayak katanya Thauban tuh, sama makanan Habib Ali ngerasa biasa-biasa aja. Sama minuman Habib Ali ngerasa biasa-biasa aja. Sama perempuan biasa-biasa aja. Sama bangunan, sama tempat tidur, sama keindahan-keindahan, bunga-bungaan dan seterusnya, Habib Ali ngerasa biasa-biasa aja semuanya. Tapi kata Habib Ali, saya nomor 1 minta dimasukkan ke dalam surga. Nah katanya nggak tertarik, Beb. Tapi kok kepengen dimasukkan ke dalam surga? Likaunil hibbi fihi khayyama, karena kekasih hati saya Nabi Muhammad adanya di surga. Karena kekasih hati saya Nabi Muhammad adanya di surga. Al-Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanullah ketika ditanya oleh murid-muridnya, sif lanal jannah hatta narghab ilaiha, wahai Imam, ceritakan kepada kami tentang surga biar kami tertarik untuk masuk dalam surga. Imam Rafi'i tersenyum kemudian menjawab, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga ada Nabi Muhammad. Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Tidakkah kalian tertarik di dalamnya? Tidakkah kalian tertarik untuk masuk surga? Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, tidakkah kamu ingin untuk masuk surga? Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Semua keindahan-keindahan Nabi yang Allah ciptakan kepada beliau, seperti mana yang sudah dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar, seperti mana yang sudah dilihat oleh Sayyidina Thauban. Keindahannya Nabi, wajahnya Nabi itu cakep banget. Hidungnya kayak huruf alif, alisnya kayak huruf nun yang dibalik. Nabi Muhammad tuh kulitnya lembut sekali. Nabi Muhammad itu wangi sekali. Idza jalasa fi majlisin baqiyatimuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Nabi kalau duduk di sebuah tempat, baunya tempat tersebut terciuman berhari-hari meskipun Nabi sudah tidak lagi berada di sana. Semua keindahannya Nabi Muhammad SAW, mata kita nggak ada yang pernah lihat, hidung kita nggak ada yang pernah cium wanginya Nabi Muhammad. Suara Nabi Muhammad ketika mendoakan kita umatnya, suara Nabi Muhammad ketika mengimami sholat. Para sahabat meriwayatkan, kami tidak pernah mendengar suara lebih indah daripada suaranya Nabi besar Muhammad. Telinga kita nggak ada yang pernah dengar suara Nabi Muhammad. Kelembutan tangan Nabi Muhammad sekaligus aroma wangi tangan Nabi Muhammad. Tidak ada sesiapapun di antara kita yang pernah salaman sama Nabi Muhammad. Tidakkah kepengen
kepengen mata kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad? Tidakkah kepengen telingamu mendengar suara Nabi Muhammad? Tidakkah lisanmu ingin mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad, hingga kemudian telingamu mendengar jawaban salammu secara langsung dari Nabi Muhammad? Tidakkah kamu kepengen kakimu melangkah mendekat kepada Nabi Muhammad untuk kemudian kamu bersalaman dan memegang tangan Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad Al-Habibil Mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub. Nabi Muhammad adalah kekasih yang dicintai oleh seluruh anggota tubuh dari umat yang beriman kepadanya. Anggota tubuhmu merindukan Nabi Muhammad. Anggota tubuhmu mencintai Nabi Muhammad. Kenapa kamu mau? Kenapa kamu rela bahkan desek-desekan, panas-panasan? Mungkin ada juga yang kelaparan. Mungkin ada juga yang kehausan, mungkin ada juga yang ngantuk, ada yang lelah, mungkin ada juga yang sakit. Kamu tahan rasa itu, rela duduk di sini mendengarkan saya berbicara. Kamu tahu sebabnya apa? Karena anggota tubuhmu sebenarnya merindukan Nabi Muhammad. Karenanya aku sampaikan padamu, saudariku sekalian, tetaplah di jalan ini, tetaplah di jalan cinta, iringi dengan jalan taat, tinggalkan dosa-dosa. Kamu gak akan tahan kalau di hari akhirat nanti kamu tidak digiring di belakang Nabi Muhammad. Tinggalkan dosa, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Tinggalkan hal apapun yang mendekatkanmu kepada zina. Tinggalkan riba, tinggalkan apapun yang selama ini kamu kerjakan dari dosa-dosa. Kamu tahu itu apa aja, kamu tahu itu apa aja. Kamu pasti tahu bahwasanya saat kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu itu adalah dosa. Kamu tahu itu. Saat kamu marah-marah kepada suamimu, kamu tahu bahwa itu dosa. Saat kamu jewer anakmu, kamu tahu bahwa itu dosa. Kamu tahu bukan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, tinggalkan dosa, kerjakan taat, jangan tinggal sholat. Kerjakan semuanya yang sabar, yang sabar. Kemudian belajarlah untuk terus menabung rindu kepada Nabi Muhammad. Sebab saya sampaikan padamu, kalau di hari akhirat nanti kamu gak ketemu sama Nabi Muhammad, kamu hanya akan menyesal. Sebab kalau di hari akhirat nanti kamu terhalang untuk berada di belakang Nabi Muhammad, kamu hanya akan menangis darah sesudah air matamu habis pada saat itu. Jangan mau gak ketemu sama Nabi Muhammad di akhirat. Jangan mau buat nanti di hari akhirat gak jumpa Nabi Muhammad. Kita gak akan tahan, kita gak akan sabar. Sebab Nabi Muhammad adalah yang paling dicinta oleh seluruh anggota tubuh kita. Lil ajsami
wal arwahi wal qulub. Anggota tubuh manusia manapun, kalau dia benar pasti rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau dia beriman pasti jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab wal arwah, sebab ruhnya dulu pernah cinta kepada Nabi Muhammad. Kamu tahu? Dulu sebelum Allah ciptakan tubuh manusia, Allah lebih dulu menciptakan ruhnya. Ruh kita semua ini udah Allah ciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan jasadnya Nabi Adam. Allah ciptakan ruh qabla al-fay'am. 2000 tahun sebelum penciptaan jasad Nabi Adam, Allah ciptakan semua ruh manusia yang akan ada di atas muka bumi ini. Diciptakannya dari apa? Dari cahaya Nabi Muhammad. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dari nur Nabi Muhammad itulah Allah ciptakan semua makhluknya Allah, yang ada di atas muka bumi, yang ada di atas langit, semuanya Allah ciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad. Gimana ruh nggak cinta kepada Nabi Muhammad? Ruh semuanya cinta kepada Nabi Muhammad, sebab ruh tercipta dari cahaya Nabi Muhammad. Karenanya manusia di atas muka bumi ini ruhnya tuh masih akan terus mencari-cari. Bahkan yang tidak muslim sekalipun, mereka akan terus nyari gitu, nyari Tuhan, nyari Allah Subhanahu wa taala, nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian, kemudian masalahnya hanya pada hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kamu mau, sebab hanya akulah sang pemberi hidayah kepada siapapun yang aku mau. Tapi kenyataannya semua ruh pasti akan mencari-cari, sebab ia berasal. Semua ruh sejatinya beriman kepada Allah dan mencintai Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh itu kemudian diciptakan, kumpulkan. Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala wa rabbina, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami semua. Nabi Muhammad bercerita, ana awwalu man qala bala, akulah yang pertama kali menjawab bala wa rabbina di saat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh arwah, seluruh ruh pada masa tersebut. Nabi duluan yang bilang bala wa rabbina, diikuti semuanya. Makanya Nabi Muhammad itu adalah imamul anbiya wal mursalin, imam
bahkan bagi para nabi-nabi dan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, imam bagi kita semuanya. Saudara sekalian, Nabi dalam hadisnya yang lain mengatakan, ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi ruh kalian semuanya. Kiblat bagi ruh kita. Makanya saudara sekalian, kita tuh hal apapun nih di atas muka bumi ini suka bikin gelisah, suka bikin takut, suka bikin senang juga. Ada yang bisa bikin kita senang, ada yang bisa bikin kita gelisah, ada yang bisa bikin kita ketakutan, ada yang bisa bikin kita galau, segala macam rasa nih di atas muka bumi ini. Tapi nggak ada yang lebih bisa menenangkan siapapun daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lebih menenangkan kita daripada Nabi Muhammad. Kamu kalau udah madep sama Nabi Muhammad, itu kayak ruhnya lagi madep pas banget sama kiblatnya. Kamu tahu nggak, kompas tuh kalau ngadepnya nggak sesuai itu belok-belok. Kalau udah ngadepnya sesuai, baru tuh tenang. Kamu tahu frekuensinya radio? Kalau nggak pas, kresek-kresek. Tapi kalau udah pas, udah tuh. Suaranya jelas, jadi tenang. Bukan begitu? Saya kasih tahu sama kamu, frekuensi ruhmu adalah Nabi besar Muhammad. Ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi ruh kalian. Hanya ketika ruhmu menghadap ke Nabi Muhammad sebagai kiblatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ruhmu akan menjadi tenang. Ruhmu hanya menjadi tenang ketika ia sudah menghadapkan dirinya kepada kiblatnya, yaitu bagindamu Nabi besar Muhammad. Maka pastikan ruhmu menghadap ke Nabi Muhammad. Kamu harus tahu, saat kamu gelisah, saat kamu galau, saat kamu ngerasa hati saya berantakan banget nih, hati saya gak enak banget nih, itu artinya hati kamu sedang tidak berada di frekuensinya, tidak sedang menghadap Nabi Muhammad. Cepet-cepetan ngadep Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Sekurangnya, cara paling gampangnya, ingat Nabi, duduk sholawatan sama Nabi Muhammad SAW. Baca maulid, ingetin Nabi Muhammad, sholawatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat-ingat Nabi Muhammad, kemudian bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Itu adalah frekuensi buat ruhmu. Kamu harus tahu, di saat datang kematian, ruhmu keluar dari tubuhnya, ia akan menghadap kepada yang darinya ia berasal, dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jika sesuai dengan frekuensinya, jika sesuai dengan kiblatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhmu akan menjadi ruh yang diterima oleh Allah. Itu sebabnya sering saya sampaikan padamu, jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sama kayak sholat. Sholat kalau nggak ngadep kiblat, sebagus apapun mukenamu, sebagus apapun bacaan Fatihahmu, sebagus apapun ruku sujudmu, bahkan sebagus apapun khusyukmu,
kalau kamu nggak ngadep kiblat, sholatmu harus diulang sebab sholatmu tidak akan diterima. Demikian pula dengan ruh kamu itu. Saat rohmu pulang, sebagus apapun ibadahmu, semulia apapun akhlakmu, sedih cinta apapun kamu sama suamimu, sama orang tuamu, sama anak-anakmu, kalau rohmu tidak menghadap kepada Nabi Muhammad, kalau rohmu tidak pernah kenal cinta kepada Nabi Muhammad, maaf, harus saya sampai kepadamu bahwa rohmu tidak akan diterima Allah. Ruhmu hanya akan ditolak oleh Allah. Itu sebabnya saya sampaikan, seperti yang disampaikan Habib Ali Al-Habsyi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub. Nabi Muhammad kekasih, manusia paling tercinta untuk seluruh anggota tubuh kita, paling dicinta oleh ruh kita, paling dicinta oleh hati kita. Yuk kita akhiri majelis kita dengan kita baca salawat. Mudah-mudahan kita bisa menempuh jalan taat dan jalan cinta. Mudah-mudahan anggota tubuh kita ini bisa dipertemukan dengan kekasihnya. Mudah-mudahan ruh kita ini frekuensinya bisa pas, kiblatnya bisa pas kepada baginda Nabi besar Muhammad. Semoga hati kita bisa jadi hati yang bagus, hati yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sumber segalanya adalah hati. Hati yang telah berisi dengan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad akan menjadi hati yang selamat dan diselamatkan pada hari yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak selamat orang bawa harta, tidak selamat orang bawa anak, yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kita baca sholawat tibil qulub 8 kali. Kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala mengobati penyakit-penyakit hati kita. Semoga Allah mengobati penyakit-penyakit anggota tubuh kita. Amin. Semoga Allah mengobati dosa-dosa dari seluruh anggota tubuh kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dari seluruh anggota tubuh kita. Semoga Allah mengobati, mengampuni dosa-dosa dari seluruh hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan ruh kita, menyehatkan hati kita, menyehatkan seluruh anggota tubuh kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Berikutnya kita baca dengan hadrah 3 kali tibil qulubnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan bagi siapapun yang sedang sakit di antara kita semuanya, dan tentu saja semua dari kita adalah orang-orang yang sakit, baik sakit badan, sakit pikiran, sakit hati, sakit ruh, sakit semuanya deh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan kepada semuanya insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah biniatis syifa. Yang sedang sakit-sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan seindah-indah kesehatan. Doakan abah saya, doakan saudara saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan seindah-indahnya insyaallah biniatis syifa ajilan, syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Silahkan sebutkan nama dirinya atau nama keluarganya yang sedang sakit. Syifaan la yughadiru saqaman wala alama jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita akan bacakan Fatihah untuk yang meninggal dunia. Meninggal pada hari ini ada kerabat suami saya, Amah Nani binti Ali Al-Haddar, dan juga ada meninggal dunia kemarin ibu mertua dari saudari kita,
Mbak Lilis, ibu mertuanya Ibu Hajah Mariatun binti Ahmad Rustam. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahagiakan dalam alam kuburnya, dan tentu saja tepat di hari ini 2 tahun yang lalu umi saya meninggal dunia, Umi Nur binti Muhdar Asgaf. Kita doakan semoga Allah SWT membahagiakan beliau sebahagia-bahagianya. Dan juga kita doakan arwah keluarga kita semuanya yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah SWT membahagiakan mereka semuanya dalam alam kuburnya. Al-Fatihah ila arwah, sebutkan arwah keluarga masing-masing. Arwah keluarga dan arwah sahabat-sahabat kita semuanya sudah berpulang ke rahmatullah. Allah SWT semoga membahagiakan mereka dengan kebahagiaan yang menyenangkan di sisinya, dan dipertemukan mereka dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Anallah. Dan juga umi mertua kakak saya, Umi Azizah, istri dari Samahatul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Anallah yaghfir lahum warhamhum. Ada yang meninggal juga jamaah kita, suaminya meninggal dunia pada saat ini baru saja, Muhammad Saifurubi Azhar bin Muhammad Basuki. Anallah yaghfir lahum warhamhum wa yataghashahum birahmatil maghfirah. يتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة برحمته شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk hajat dan kebahagiaan kita dunia akhirat, hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal min bu's wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه الأقل والدين. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من العافية أكملها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah, pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Lihat semuanya ya Allah, jangan ada yang Kau tolak ya Allah. Lihat semuanya ya Allah, kasihanilah semuanya ya Allah. Lihat semuanya ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Lihat semuanya ya Allah, yang di dalam masjid, yang di bawah tenda, yang di luar tenda. Lihat semuanya ya Allah, bahkan laki-laki yang sedang menjaga, bahkan siapapun yang sedang ikut terlibat dalam acara ini ya Allah. Pandanglah semuanya ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sayangilah semuanya ya Allah.
Sayangilah ibadahnya hingga Engkau terima. Sayangilah dosa-dosanya hingga Engkau ampuni. Sayangilah doa-doanya hingga Engkau kabulkan. Sayangilah semuanya ya Allah. Sayangilah dirinya hingga Engkau pertemukan dengan Nabi Muhammad. Sayangilah hati kami ya Allah, hingga Engkau pertemukan dengan kekasihnya Nabi besar Muhammad. Sayangilah hati kami ya Allah. Karuniakan dalam hati kami rasa cinta yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sayangilah ruh kami ya Allah, hingga Engkau tepatkan kiblatnya kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Sayangilah mata kami ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Pertemukanlah dengan kekasihnya Nabi besar Muhammad. Ya Allah, sayangilah hidung kami, sayangi telinga kami, sayangi lisan kami. Ampunilah segenap dosa-dosanya dan kelak pertemukan wajah kami dengan wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah tangan kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Karuniakanlah taubatan nasuha ya Allah. Izinkan satu hari nanti kami bersalaman dan mencium tangan Nabi Muhammad. Sayangilah kaki kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Jangan halangkan ia untuk suatu saat nanti kau giring di belakang Nabi Muhammad, melangkah di belakang langkah-langkah Nabi Muhammad, masuk surgamu tanpa hisab, tanpa adab. Sayangi kaki kami ya Allah, izinkan suatu saat nanti melangkah menuju Nabi Muhammad. Izinkan satu hari nanti datang kepada Nabi Muhammad. Sayangi lisan-lisan kami ya Allah, ampuni segenap dosa-dosanya ya Allah. Ampuni ghibah, ampuni namimah, ampuni kebohongan, ampuni kata-kata yang menyakitkan, ampuni kalimat-kalimat kasar, ampuni kalimat-kalimat kotor yang keluar dari lisan-lisan kami ya Allah. Karuniakan taubatan nasuha kepadanya ya Allah. Ampuni setiap kebohongan, ampuni setiap kedurhakaan. Ampunilah semua dosa dari lisan-lisan kami ya Allah. Entah telah berapa banyak hati yang terlukai karenanya. Sayangilah lisan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kelak satu saat nanti izinkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad, hingga kami dapat secara langsung mendengarkan jawabannya dari telinga kami ya Allah. Sayangilah kami, sayangi kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah.
Ampuni dosa-dosa kami kepada mereka ya Allah. Sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa dari kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi suami kami, sayangi anak-anak kami, sayangi cucu-cucu kami, sayangi ponakan-ponakan kami, sayangi orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ampunilah dosa-dosa kami kepada mereka ya Allah. Ampuni pula lah dosa-dosa mereka kepada kami. Ampuni sajalah dosa semuanya ya Allah. Bukankah dosa kami sebesar apapun, apabila kau lemparkan ke dalam lautan ampunanmu, ia hanya seperti buih di dalam samudra rahmatmu. Ampuni sajalah semuanya ya Allah. Dan karuniakan kepada kami taubatan nasuha. Jangan biarkan kami mengerjakan lagi dosa-dosa sesudah hari ini ya Allah. Jaga kami seperti Engkau menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Seperti Engkau menjaga para wali-walimu ya Allah. Jaga kami, keluarga kami, semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Kakak, adik kami, semua guru-guru kami, murid-murid kami, siapapun saja ya Allah yang kami sayangi, siapapun saja ya Allah. Jaga kami semua agar tidak terus-terusan terjerumus di dalam lembah-lembah dosa. Karuniakan rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Anugerahkan dalam kehidupan kami keimanan yang cukup, keyakinan yang cukup, rasa cinta yang cukup, kasih sayang yang cukup, hingga menjadikan kami di hari akhirat nanti hamba-Mu yang selamat, hamba-Mu yang pantas untuk berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami, berkahilah seluruh kehidupan kami, muliakanlah hidup kami, dunia akhirat kami ya Allah. Hidupkanlah kami dalam keadaan baik, hingga kelak matikanlah kami pula dalam keadaan baik. Karuniakanlah kepada kami kematian dalam husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.